Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kami akan menjelaskan tata cara perjamuan kudus dalam ibadah online. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh setiap jemaat untuk mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah online di rumah masing-masing. Saudara dapat tetap mengikuti perjamuan kudus yang dipimpin oleh gembala jemaat dari rumah masing-masing. Roti perjamuan boleh berbentuk roti tawar maupun cracker yang telah dipecah-pecahkan seperti ini, seperti ukuran yang biasa kita terima di gereja. Sedangkan anggur perjamuan dapat disediakan dalam bentuk sirup berwarna merah ataupun air teh. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita tidak menggunakan bentuk roti dan anggur selain dari yang sudah disebutkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Doa kami Bapak, Ibu, Saudara semua tetap terpelihara dan diberkati Tuhan senantiasa. Hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020, kita akan mengadakan ibadah online disertai dengan perjamuan kudus. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua tetap semangat untuk mengikuti ibadah hari ini dan kita akan mengalami lawatan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya siang hari ini kita siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan kita terima lawatan yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati dan pikiran kita fokus, kita masuk dalam pujian penyembahan kita siang hari ini. Kami bersyukur buat siang ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan atas kami. Siang ini Tuhan, kami datang memuji dan menyembah Engkau. Walau kami ada di tempat-tempat yang berbeda, di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya lawatan dan urapan-Mu senantiasa melawat dan mengurapi kami Tuhan. Mengurapi umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kesehatan, yang mengangkat setiap penyakit siang hari ini, bahkan menyembuhkan setiap umat Tuhan, menguatkan, menghiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk terima lawatan yang daripada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inaralaya sabaralaya baralaya. Ineshekanaralaya baralaya. Galaya baralaya ba. Syaralaya ba. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan kita. Urialaya baralaya baralaya baba. Dia yang layak kita sembah. Dia yang layak kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan. Oh, shandaralaya baralaya baralaya baralaya. Uyalaya baba. Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Siang hari ini Engkau melawat setiap kami. Shandaralaya baralaya baba. Sharalaya baralaya baralaya. Kami ada untuk Engkau ya Tuhan. Kami pegang janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mengalirlah. Yes, Lord. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti pagi hari, yes, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, amin, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersih. Cintamu, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari kita sembah Tuhan kita. Oh, inna nanaralayamu, syanaralayaba. Kami tahu Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Syanaralayaba, syana. Mari lebih lagi sembah Dia. Dia Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Syanaralayabo, layak kami sembah Tuhan. Inanaralayamo, udialayamaya syanaralayaba. Sambil kita bangkit berdiri, kita katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan, oh, mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah katakan, janji-Mu, janji-Mu, yes Lord, pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
cintamu, cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam, sekali lagi sungguh katakan janjimu. Pagi hari yang tiada pernah terlambat, bersinar cintamu ya Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih, dan kami tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Engkau layak kami puji Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak dipuji. Kami puji, kami sembah Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahan dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Raja atas segala raja, namamu besar namamu Tuhan, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Namamu besar ya Tuhan, agung dan termulia, yang melampaui akal dan pikiran kami, melampaui segala kekuatan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau layak kami puji dan sembah. Kami percaya Engkau hadir dan melawat setiap umat Tuhan yang berada di rumah-rumah, di mana saja mereka ada. Siang hari ini Tuhan, Allah Roh Kudus Engkau menyertai mereka. Berkati, kuatkan, dan lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersuka, bersorak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara di mana saja, bersama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita akan masuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Hati kami percaya ya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Yes Lord. Kami percaya kasih setiamu senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Come on semua. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam apa? Yes Lord. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau orang. Lagi katakan, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ku diberi kuasa, dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kaki. Mari pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa aja. Bila Allah ada bersamaku, siapa aja. Lagi katakan dengan sungguh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Siapkan hati kita untuk
Taburi kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan buat sukacitamu. Kami percaya sukacitamu mengalir di rumah-rumah, di setiap hati yang menonton ibadah online siang hari ini Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus mengalir, memberkati setiap mereka. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Mari Bapak Ibu Saudara katakan, when the ocean rise, when the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. Mari lebih sungguh lagi katakan, when the ocean and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will. Sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, mari katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau kami tenang Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan. 2 bulan sudah kita tidak bisa beribadah di gedung ini. Kita beribadah melalui online. Kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan kembali firman Tuhan. Dampak dari COVID-19 bukan aja kesehatan, bukan aja jiwa yang melayang, tetapi juga berpengaruh dalam bidang ekonomi dan keuangan, sehingga dunia hari-hari ini mengalami sesuatu hari-hari ini dunia mengalami satu keadaan yang begitu rupa, sehingga terjadi kemiskinan di mana-mana, terjadi banyak hal yang memerlukan pertolongan Tuhan hari-hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, itu kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan bercerita tentang hidup penuh dengan berkat Allah. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini memang kita perlu pertolongan dari Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa di era masalah pandemi COVID-19 ini.
kita perlu minta pertolongan Tuhan. Itu walaupun kita tidak bisa beribadah seperti biasa, kita bisa beribadah melalui online. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-23, ayat yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Saya bersyukur, saya berdoa buat setiap jemaat yang walaupun sudah tidak bisa lagi, belum lagi bisa hari-hari ini untuk beribadah di gedung gereja seperti biasa, tetapi masih sempat untuk memberkati pelayanan di tempat ini dengan cara mereka mengirimkan perpuluhannya, mereka mengirimkan kolekte kepada gereja melalui juga online. Karena itu pasti saudara akan diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan baik buat kita semua. Saya akan terus berdoa buat setiap kita supaya berkat Tuhan itu dicurahkan berlimpah-limpah, sehingga sesudah COVID-19 ini hengkang dari negeri kita Indonesia, akan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tujuan dari firman Tuhan ini saya sampaikan supaya pendengar mengerti bahwa berkat itu dari Allah. Bagaimana menerima berkat dan menggunakannya dengan benar menurut firman Tuhan. Haleluya. Ya, poin yang pertama atau sesi yang pertama, arti berkat menurut firman Tuhan. Ya, berkat dalam bahasa Ibrani-nya berakah, itu bercerita tentang pemberian yang baik dari Allah. Berkat atau berakah dalam bahasa Ibrani artinya pemberian yang baik dari Allah, sering dihubungkan dengan karunia kebendaan atau materi. Ya, puji Tuhan. Seperti dikatakan dalam Ulangan pasal 16 ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat-ayat berikut yang akan saya bacakan itu juga tentang berkat Tuhan yang luar biasa buat kita, karena biasanya sesudah kita mengalami satu masalah yang berat, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan limpahkan bagi kita semua. Ayat-ayat tentang berkat Tuhan ini berikutnya Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya. Dalam hal janji Tuhan kepada Ishak, anak Abraham, itu ada janji Tuhan yang luar biasa. Maka waktu Ishak mengalami masalah dalam ekonomi dan keuangan, mengalami kelaparan di negeri Filistin, dia didatangi oleh Tuhan, dan Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir, tinggallah tetap di Gerar, dan kemudian Allah memberikan firman-Nya kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir tetapi tinggallah di Gerar untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau Ishak lakukan. Waktu Tuhan berkata untuk menabur, maka menaburlah Ishak. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12, haleluya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 10 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13 dari Kejadian 26, dan orang itu, Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Ya, haleluya. Sehingga ia menjadi sangat kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita rindu hari-hari ini sesudah COVID-19 ini berhenti dan haleluya musnah, maka ada berkat yang luar biasa dari Tuhan yang Tuhan mau limpahkan bagi kita semua. Kemudian berkat juga dalam bahasa Yunani itu disebut eulogia, itu bercerita tentang berkat itu datangnya juga dari Tuhan. Ya, firman Tuhan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini tidak boleh terjadi demikian. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, berikutnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya.
Selain karunia materi, umumnya berupa kemewahan, kelimpahan, ditambahkan arti karunia rohani yang didatangkan oleh Injil. Efesus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat-ayat berikut tentang berkat yang disampaikan oleh Alkitab Perjanjian Baru buat kita semua. Kemudian di 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada saudara dan saya, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita berharap firman Tuhan ini akan digenapi sebentar lagi sesudah COVID-19 lenyap, dan kita akan diberkati dalam segala hal, kesehatan, keluarga, kelimpahan yang akan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada janji Tuhan Yesus Kristus buat kita semua saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Janji Tuhan, kita kalau hari-hari ini kita mengalami kekurangan, mengalami masalah dalam ekonomi dan keuangan, kita akan diberkati ke depan dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada 2 macam berkat di dunia ini. Yang pertama itu berkat umum, saudara. Berkat umum diberikan kepada setiap orang. Orang percaya, orang tidak percaya, orang ateis juga dapat berkat yang sama. Jadi ya, berkat itu hujan itu diberikan kepada setiap orang, percaya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berkat ini akan diterima juga. Dan banyak lagi berkat-berkat yang umum yang akan diterima oleh orang-orang yang ada sekarang. Kalau kita anak-anak Tuhan bernafas itu gratis, orang-orang yang tidak percaya pun gratis, saudara. Puji Tuhan. Yang kedua itu berkat khusus. Berkat khusus umumnya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat khusus ini dalam Alkitab tercatat ada 3 jenis. Yang pertama berkat rohani, yang kedua berkat jiwani, yang ketiga berkat jasmani, termasuk berkat kesehatan dan berkat materi atau finansial. Ya, puji Tuhan. Saya biasanya berkata-kata tentang berkat khusus buat kita adalah berkat blessing and divine healing. Berkat dan kesembuhan ilahi. Jadi tentang berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani itu ada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Nanti saudara baca di rumah. Silakan, puji Tuhan. Haleluya. Berkat khusus saudara dijanjikan untuk Abraham dan keturunannya. Haleluya. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat kamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi berkat, kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau kalau kita diberkati, kita jadi berkat seperti Abraham, maka Abraham diberkati luar biasa. Ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 12, saudara, berbunyi begini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi berkat itu dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah pencipta alam semesta ini untuk Abraham. Puji Tuhan. Itu janji Tuhan, berkat Tuhan buat kita, keturunan daripada Abraham. Haleluya. Ini cerita tentang berkat yang Tuhan pasti akan limpahkan buat setiap kita. Banyak kali terjadi selama 25 tahun lebih pelayanan saya, pada waktu Indonesia, pada waktu dunia mengalami permasalahan-permasalahan di zaman Krismon dan lain sebagainya,
pada waktu masalah itu terjadi. Sesudah itu kita, gereja Tuhan yang ada di GBI Jalan Tapas ini diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Apalagi kalau sekarang kejadian ini terjadi bukan aja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama, sehingga 200 lebih negara di dunia ini mengalami masalah dalam corona yang membuat kita susah hari-hari ini. Tetapi percayalah, kalau yang lalu-lalu Tuhan menolong kita dalam kondisi seperti sekarang ini, kita juga akan diberkati Tuhan sesudah terjadi virus corona ini, haleluya, melanda seluruh dunia. Sebentar lagi akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Saya berharap bulan Juni kita sudah bisa beribadah lagi di gereja. Kita doakan terus supaya haleluya, virus-virus corona, virus-virus dari COVID-19 itu akan segera musnah, akan segera berhenti, dan kita akan juga dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita terus berdoa buat setiap anggota keluarga kita, buat setiap jemaat yang ada, buat setiap jemaat kul yang ada, supaya hari-hari ini kita dilindungi oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Berikutnya saudara, bagaimanakah orang percaya, bagaimana orang percaya bisa menerima berkat dari Tuhan? Kita harus memiliki 3 kesadaran, saudara. Untuk kita bisa mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, kita harus memiliki 3 kesadaran. 3 kesadaran harus dimiliki oleh orang percaya untuk mendapatkan berkat dari Allah. Yang pertama, kita harus sadar bahwa status kita adalah sebagai anak-anak Allah. Kesadaran pertama yaitu status kita sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, saudara, firman Tuhan berbunyi, tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus, diberinya kuasa, diberi oleh Tuhan Yesus Kristus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah, bukannya kita sok-sokan kita, saudara. Bukan kesombongan kita, tetapi Yohanes 1:12 berkata bahwa, haleluya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, diberinya kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kesadaran yang pertama, status kita adalah sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Dan jika kita adalah anak di dalam, haleluya, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus sadar bahwa kita punya status adalah anak Allah. Yang kedua, haleluya, kalau kita anak, kita akan berhak menerima janji-janji Tuhan. Jadi yang kedua, ini masih yang pertama, saudara. Yang kedua, kesadaran apa yang kita harus miliki supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus sadar bahwa kita hidup di dalam garis berkat Abraham. Jadi sadar bahwa kita hidup di dalam garis berkat Abraham. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan. Jadi 3 kesadaran. Yang pertama, sadar kita punya status adalah anak Allah. Yang kedua, kita sadar bahwa, haleluya, kita hidup di dalam garis berkat Abraham. Haleluya. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa bermacam-macam berkat
yang tercatat dalam Alkitab tersedia bagi kita. Haleluya. Jadi sadar bahwa bermacam-macam berkat yang tercatat dalam Alkitab itu adalah bagi kita semua. Puji Tuhan. Kalau tadi kita udah baca, kalau harus kita beribadah kepada Tuhan supaya kita, haleluya, diberkati makanan kita, minuman kita. Kemudian apalagi itu? Kejadian pasal 20, Kejadian pasal 23 ayat 25. Ya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan luar biasa. Kita akan diberkati makanan kita, minuman kita. Kita juga akan dijauhi dari penyakit-penyakit yang ada. Kita bersyukur sampai saat ini di antara kita tetap terlindungi oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan karena Dia baik buat setiap kita. Haleluya. Janji-janji berkat itu saudara dicatat aja. Barangkali nanti saudara baca di rumah. Sambil kan kita sekarang di rumah aja. Daripada kita ya tidur-tiduran aja. Tetapi kita akan baca firman Tuhan. Keluaran 23-25 tadi saya sudah sampaikan. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 itu cerita tentang janji berkat Tuhan bagi kita yang percaya. Yohanes 10 ayat 10 bagian B tadi sudah saya bacakan. Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. 2 Korintus 8 ayat 9 juga saya sudah bacakan tadi. Itu janji-janji firman Tuhan ini buat kita semua itu akan terjadi dan kita akan diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ada 7 kunci untuk menerima berkat Allah, saudara. Yang pertama, kita harus mempersiapkan untuk menjadi kaya di dalam Tuhan. Yang pertama kita harus berdoa, minta kita akan diberi, cari kita akan mendapat, kalau kita ketuk pintu-pintu akan dibukakan bagi kita. Dari Matius 7 ayat 7. Catat aja saudara. Kemudian carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Kita akan diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang jarang sekali saya sampaikan, tetapi hari ini nggak apa-apa deh saya sampaikan. Dari Maleakhi pasal yang ketiga, saudara. Maleakhi 3 ayat yang ke 8, 9, dan 10. Atau ke 11 juga boleh. Saya bacakan. Maleakhi pasal 3 ayat 8 dan seterusnya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah persepuluhan. Ya, saya ulangi. Ayat 10 dari Maleakhi pasal 3. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi janji Tuhan kalau kita kembalikan ya apa yang Tuhan berkati oleh kita di dalam Maleakhi pasal 10 ayat yang Maleakhi pasal 3 ayat 10, itu Tuhan berjanji akan membukakan tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepada saudara dan saya sampai berkelimpahan. Sekali lagi, terima kasih buat jemaat yang menyadari bahwa ini tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita harus berikan, haleluya, kepada pemerintah pajak yang harus kita bayar. Dan kita juga harus berikan kepada Tuhan apa yang kita wajib untuk
lakukan itu, kita akan lakukan, dan pasti janji Tuhan itu akan digenapi buat kita. Yang kedua, saudara, kunci yang kedua adalah kita harus rajin. Kemiskinan yang membuat orang miskin itu adalah karena malas, saudara. Haleluya. Jadi, saya akan bacalah ayat ini. Amsal 10 ayatnya keempat, saudara. Amsal 10 ayatnya keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Haleluya. Amsal 6, saudara. Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kalau kita ingin dapat berkat, kunci yang pertama bersiap untuk haleluya, menerima berkat tersebut dengan cara ibadah yang lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan pasti akan dipermuliakan dan sudah akan diberkati. Yang kedua, kita harus rajin. Haleluya. Yang ketiga, kunci yang ketiga, mengharap berkat-berkat Allah. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Puji Tuhan. Kunci yang keempat, mintalah kepada Tuhan untuk menyatakan warisannya yang telah Ia berikan kepadamu. Salah satu ayatnya, nanti bisa saya sampaikan lagi ayat-ayat yang lainnya barangkali. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. 3 ayat 29, Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji Allah. Puji Tuhan, kunci yang kelima, hidup rukun. Sepakat ada unity dalam rumah tangga, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya buat kita. Ini boleh juga kita baca ayat firman Tuhan ini, Mazmur 133. Saya baca satu pasal ini. Mazmur 133 begini bunyi firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi salah satu kunci untuk kita menerima berkat kekayaan dari Tuhan, itu kita harus hidup unity, hidup rukun bersama. Maka bukan kita yang mengejar berkat, tetapi Tuhan katakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Matius 18 ayat 19 juga bercerita tentang kalau kedua orang sepakat berdoa, minta apa juga permintaannya akan dikabulkan oleh Bapa kita yang di surga. Kalau 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia ada di tengah-tengah kita. Jadi kunci yang kelima adalah hidup rukun. Berikut saudara, kunci yang keenam itu adalah hikmat Allah, terdapat di dalam Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat yang 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ini cerita tentang wejangan dari hikmat. Jadi kita harus memiliki hikmat Allah, punya hubungan yang manis dan intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan berbicara kepada kita apa yang kita harus lakukan, supaya berkat itu menjadi milik kita semua. Puji Tuhan. Kunci yang ketujuh, kita harus memiliki belas kasihan atau suka memberi. Itu yang Tuhan mau. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya.
Ada ayat-ayat yang lainnya juga saudara, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Dicatat aja nanti dibaca buat PR saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Poin berikut saudara sedikit lagi. Penghalang-penghalang berkat Allah. Ada 5 penghalang saudara yang saya catat. Yang pertama, false foundation. Dasar yang salah. Lukas 6 ayat 49. Ya, dicatat aja saudara, waktunya sudah ngejar terus. Atau motivasi yang salah, dasarnya tuh harus Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua tuh terhilang, prodigality. Seperti anak yang bungsu, yang menghabiskan harta kekayaan orang tuanya, ini terhilang, prodigality. Yang ketiga, penghalang berkat Allah, mensia-siakan kepercayaan. Ya. Atau talenta, ini bercerita tentang breach of trust. Seperti dikatakan di Matius pasal 25 ayat 27 sampai 28, itu orang yang tidak menggandakan talentanya, itu dibenci oleh Tuhan. Yang keempat, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 cerita tentang dosa. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan tuli, tetapi dosa kitalah yang membuat Tuhan tidak menjawab dan tidak mengabulkan doa kita. Itu penghalang yang pertama, dasar yang salah. Yang kedua, terhilang. Yang ketiga, tidak mensia-siakan talenta. Yang keempat, itu dosa. Yang kelima, saudara, itu pelayanan yang tidak sempurna, pelayanan asal-asalan, atau imperfect service. Itu ada di 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Itu cerita tentang pelayanan tidak sempurna, juga Tuhan enggak suka. Tuhan rindu kalau kita mau dingin ya dingin, kalau kita mau panas ya panas. Karena kalau kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Bagaimana kita bisa menggunakan berkat dengan benar? Jika kita diberkati, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat seperti Abraham. Makanya Abraham diberkati luar biasa. Yang kedua, kalau kita diberkati, kita harus menabur, saudara. Kita harus memberkati orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan melalui kita. Kita ini adalah bendahara Tuhan, jadi kita harus kelola atau kita gunakan berkat yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana menggunakan berkat dengan benar? Ya, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sesudah kita meninggalkan dunia yang sekarang ini. Haleluya. Kalau sudah diberkati, harus gimana? Yehezkiel 44, ayat yang ke-30. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, dan dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu, harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Jadi penghalang berkat adalah kalau kita tidak memberkati orang-orang yang melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ya. Catatan terakhir di catatan khotbah saya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, pajak kepada pemerintah, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia baik. Ini adalah minggu yang kedua, saudara, tanggal 10 bulan Mei 2020. Kita biasanya ada pelayanan perjamuan kudus setiap minggu yang kedua tiap bulan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat-ingat akan Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus adalah satu peringatan, saudara. Kalau kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, makin kita ingat, kita akan lebih lagi mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus adalah satu sakramen, saudara. Sakramen artinya satu tanda dari yang suci yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Namun Tuhan menghendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini saudara masih punya ganjalan di hati, mari kita bereskan dulu di hadapan Tuhan supaya saudara diberkati. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya kita makan minum dengan cara yang benar. Kita satu di dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau menghendaki kami makan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini Tuhan masih ada ganjalan di hati kami, ada akar pahit, kemarahan, kebencian yang masih kami simpan di hati kami. Kami mengakui kami salah, ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, basuh kami dalam kuasa darah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kalau sampai detik ini masih ada dosa yang tersembunyi yang kami pernah lakukan tetapi kami tidak sadar bahwa itu dosa. Sekarang kami minta ampun, Tuhan, ampuni kami. Sucikan, kuduskan, basuh kami dalam kuasa darah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada waktu kami mengaku dosa kami, Engkau setia dan adil, Engkau sudah ampuni kami, sehingga sekarang dosa kami sudah Engkau jadikan putih kembali bagaikan salju. Karena itu layakan kami, anak-anak Tuhan, untuk makan minum dengan haleluya perjamuan kudus ini. Haleluya. Layakan untuk anak-anakmu masuk dalam perjamuan kudus. Layakan para pelayanmu Tuhan untuk melayani perjamuan kudus hari ini, dan juga layakan untuk menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Layakan hamba-Mu untuk memimpin dan juga untuk makan minum perjamuan kudus pada hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Perjamuan kudus hanya untuk mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang belum 12 tahun jangan makan minum perjamuan ini. Apakah setiap pribadi, setiap orang sudah mempersiapkan roti dan anggur atau haleluya ya, snack atau roti, dan bisa sirup dan lainnya? Kalau sudah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia diserahkan mengambil roti. Haleluya. Mari, saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami sudah melakukan perjamuan kudus. Terima kasih buat berkat-berkat perjamuan kudus yang boleh Engkau limpahkan atas kami semua anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang mengalami masalah dalam banyak hal akan diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih hubungan kami dengan Engkau sudah dipulihkan, hubungan kami dengan sesama di gereja-Mu di tempat ini juga sudah dipulihkan. Terima kasih hubungan kami di keluarga juga dipulihkan Tuhan dengan cara Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji syukur akan nama-Mu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Biar kiranya berkat Tuhan Kau curahkan berlimpah-limpah atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di hari-hari pandemi Corona ini Tuhan, terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami terlepas dari infeksi virus ini Tuhan. Dan kami yakin dalam waktu yang singkat, virus ini akan lenyap dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah dengan cara-Mu yang luar biasa. Jangan biarkan anak-anak-Mu kekurangan. Jangan biarkan anak-anak-Mu tidak dapat makanan Tuhan. Biarlah kiranya ada berkat spesial, berkat supranatural yang pasti Engkau akan limpahkan bagi setiap kami. Kami akan terpelihara untuk makan minum kami sesuai dengan janji firman-Mu. Kami sudah beribadah kepada-Mu walaupun kami sekarang berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tahu janji-Mu atas kami bahwa kami akan cukup makan minum. Kami akan cukup diberkati dan kemudian kami akan dijauhkan dari segala penyakit yang sudah ada sekarang ini. Dan kami akan dibebaskan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji syukur akan nama-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita telah masuk dan menikmati perjamuan yang kudus. Saya percaya kebenaran firman Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Saat ini kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan umum maupun persembahan persepuluhan, dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar. Harap bukti transfer dikirimkan melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Program We Hope diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 sampai 19.30 melalui YouTube channel GBI Danau Bogoraya dan Instagram Live @GBI-DBR7. Ibadah Raya GBI Jalan Tapos Cibinong hari Minggu 17 Mei 2020 diadakan secara online. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mengikuti gerakan sehati memakai masker sampai akhir Mei 2020 dengan memakai masker sesuai dengan kategori yang berlaku. Sesuai dengan arahan Gembala Pembina Jemaat Induk GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bahwa mulai tanggal 10 April 2020 sampai dengan 28 Mei 2020, kita akan melanjutkan doa puasa bersama selama 49 hari atau 7 minggu dengan pokok doa sebagai berikut. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Haleluya. Apapun keberadaan kita saat ini, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus akan memulihkan setiap keberadaan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Mulut kita penuh
sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menabur sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas pasti pulang membawa berkas pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan atas hidup kami. Hari ini kami boleh mengadakan ibadah online dan kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami Tuhan. Bapa juga kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini juga Tuhan kami boleh mengadakan perjamuan kudus. Hubungan kami boleh semakin dipulihkan dengan Engkau. Hubungan kami boleh semakin dipulihkan dengan sesama kami Bapa. Bapa juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Bapak Lukas Karsono, yang hari ini Tuhan dengan otoritas yang Tuhan berikan atas hamba-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Dan setiap kami boleh diberkati oleh firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa sepakat Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, kiranya kasih anugerah kemurahan Tuhan terus limpahkan atas hidup hamba-Mu Bapa. Semakin diberikan hikmat, semakin diberikan kuasa kemampuan Tuhan, untuk terus hamba-Mu boleh menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan yang memelihara kehidupannya, Tuhan yang selalu menjaga sepanjang hari-harinya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan melimpah atas hidup hamba-Mu dan keluarganya. Bapa kami juga bersyukur Tuhan untuk umat-Mu Tuhan, yang boleh setia beribadah pada ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Segala apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu, segala apa yang menjadi kerinduan umat-Mu, bahkan saat-saat ini Tuhan, mungkin mereka banyak mengalami pergumulan di dalam hidup mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa akan memberikan damai sejahtera sukacita, akan memberikan kekuatan, akan memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Bapa juga kami berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang boleh ambil bagian pada ibadah online hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memberkati, melimpahkan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biar mereka boleh semakin setia lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka. Bapak juga kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami mencintai bangsa kami Tuhan. Kalau saat-saat ini Tuhan bangsa kami mengalami Tuhan satu peristiwa yang luar biasa Tuhan. Ada wabah COVID-19 yang terjadi atas Indonesia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di balik semua itu ada rencana Tuhan yang luar biasa akan Tuhan nyatakan atas bangsa ini Tuhan. Bangsa ini akan disembuhkan Tuhan. Bangsa ini akan dipulihkan Tuhan. Bangsa ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Tuhan, kerinduan kami Tuhan, kiranya bangsa ini boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan meminta ampun Tuhan atas segala apa yang telah dilakukannya Tuhan. Biar Tuhan dengan segala kemuliaannya Tuhan memulihkan bangsa dan negeri kami ini Bapa. Tuhan juga kami berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Kami berdoa untuk wakilnya Bapak Maruf Amin. Kami juga berdoa untuk para menteri-menteri yang membantu dalam setiap tugas-tugas mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para petugas medis yang saat ini bekerja keras Tuhan, untuk menangani setiap virus COVID-19 yang ada saat ini Bapak. Tuhan segala hikmat, kemampuan Tuhan berikan atas setiap para pemimpin, para petugas yang ada Tuhan. Untuk mereka mampu Tuhan untuk menangani COVID-19 yang terjadi saat ini Tuhan. Untuk kembali Indonesia dipulihkan Bapak. Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi setiap pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Tuhan yang selalu memagari setiap petugas-petugas yang ada Tuhan.
Terima kasih Allah yang baik. Kami bersyukur untuk semua itu Bapa. Dan kami juga sudah menyelesaikan ibadah online kami Tuhan. Dan sebentar kami juga rindu menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Makasih, sebentar ini kami akan segera mengakhiri ibadah kami melalui streaming ini Tuhan. Haleluya, sebelum kami akhiri, kami rindu berkat-Mu atas kami semua. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Biarlah kiranya berkat yang luar biasa dari Allah Engkau curahkan berlimpah atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai kami sekalian sejak saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.